The end justify the means, kata Machiavelli. Segala cara halal digunakan untuk mencapai tujuan. Kira-kira begitulah artinya. Tidak lepas dari tujuan politik. Dahaga kekuasaan membuat banyak orang rela melakukan apapun demi mencapai tujuan mereka. Jiwa dikorbankan, uang dihamburkan, bahkan jabatan rela dikejar hanya untuk dijadikan tangga menuju kekuasaan yang lebih besar. Mungkin ini yang sedang kita lihat di panggung politik untuk mencapai posisi Ketua Umum PSSI. Tragedi berdarah Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu akhirnya melahirkan KLB atau Kongres Luar Biasa PSSI untuk mengganti kepemimpinan di Federasi Sepak Bola tersebut. Ibarat gula di kerumunan semut. Jabatan Ketua Umum PSSI segera saja jadi incaran sejumlah pejabat dan elit-elit politik negeri ini. Bahkan elit militer. Kenapa kira-kira sepak bola jadi semenarik itu ya buat para politisi? Sepak bola dan politik tampaknya punya jalur-jalur pertemuannya sendiri. Di luar negeri, kita sebut saja ada sejumlah tokoh politik yang tidak lepas dari kepemilikan saham di sepak bola. Yang paling fenomenal tentu saja ada Silvio Berlusconi, seorang taipan kaya raya sekaligus pemilik klub AC Milan yang menjadi Perdana Menteri Italia. Selain itu ada pula Thaksin Shinawatra, mantan Perdana Menteri Thailand yang membeli klub Manchester City. Di Indonesia agak sama halnya. Jabatan Ketua Umum PSSI memang pernah dijabat atau digunakan sebagai tangga politik oleh sejumlah tokoh. Sebut saja ya, kita lihat Lanyala Mataliti yang sekarang jadi Ketua DPD. Ada pula Edi Rahmayadi yang kini menjabat Gubernur Sumatera Utara. Tapi jangan kaget dulu, sejak pembentukannya pada tahun 1930 dengan nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, PSSI memang sejatinya sudah politis. Dulu PSSI dibentuk sebagai propaganda untuk membangkitkan semangat nasionalisme pemuda dalam mengusir pemerintahan kolonial yang menjajah tanah air. Adalah Suratin Sosro Sugondo, sang Ketua Umum PSSI pertama yang juga merupakan kerabat dari Dr. Sutomo yang merupakan pendiri Budi Utomo. Kala itu Suratin berupaya mewujudkan Sumpah Pemuda secara lebih konkret, yakni mengembangkan nasionalisme melalui olahraga. Ia melakukan pertemuan-pertemuan ke tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, sampai di Bandung secara bergerilya demi menghindari sergapan kepolisian Belanda. Hingga akhirnya PSSI pun berhasil dibentuk, didirikan dan menjadi wadah untuk membangkitkan serta mempromosikan nasionalisme pada saat itu. Kebetulan Federasi Sepak Bola Indonesia atau Federasi Sepak Bola di Indonesia saat itu memang dibentuk berdasarkan identitas suku bangsa. Ada Netherlands Indisch Football Unie atau NIVU milik bangsa Belanda. Ada juga Hua-Nan Football Bond milik bangsa Tionghoa, dan yang paling baru tentu saja PSSI milik bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia. Kalau nanya ya siapa yang maju waktu Hindia Belanda lolos Piala Dunia 1938, ya jawabannya adalah Federasi milik Belanda. Jadi waktu itu kita sempat bangga dan sampai sekarang masih dihingar-bingarkan Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia tahun 38. No. Itu milik Belanda. Pemainnya banyak pemain Indonesia memang. Nah, di era Orde Lama dan awal Orde Baru banyak pesepak bola yang mulai berkarir di organisasi PSSI. Kita bisa lihat sosok Raden Maladi, seorang penjaga gawang ulung PSIM Yogyakarta yang berhasil masuk ke kesebelasan tim nasional Indonesia. Maladi kemudian terus berkiprah di dunia sepak bola sebagai Ketua Umum PSSI di tahun 50 sampai tahun 59. Setelah tidak menjabat, Maladi kemudian diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Penerangan dan kemudian menjadi Menteri Olahraga. Nyatanya, PSSI sebagai mesin pencetak politisi sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada sejak lama. Barulah kemudian di era Orde Baru, tokoh militer dan politik mulai menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Sebut saja Ali Sadikin, mantan Gubernur Jakarta yang fenomenal sekaligus sosok yang pernah berkarir di dunia militer. Namun Ali Sadikin bukan orang sembarangan. Baktinya
kepada dunia olahraga sudah terbukti sejak memimpin Jakarta dengan membentuk Yayasan Jaya Raya demi mengayomi klub sepak bola dan atletik. Dengan rekam jejak dan prestasinya, namanya disebut-sebut sebagai juru selamat PSSI oleh publik dan tentu saja media pada saat itu. Kiprahnya sebagai ketua umum PSSI pun luar biasa. Pembagian kerja lebih jelas. Tidak ada rangkap jabatan. Jabatan kepengurusan pun itu diberikan kepada orang-orang profesional di bidangnya. Tapi sayangnya Ali Sadikin kemudian resign, mengundurkan diri karena alasan politik, di mana ia kemudian kita tahu tergabung dalam kelompok petisi 50 yang berseberangan dengan Soeharto. Itu untuk petisi 50 kita bahas lain kali. Kekuasaan juga pernah berkelindan di balik jabatan ketua umum PSSI. Ada sekretaris militer Presiden Soeharto, Kardono, yang juga pernah mengincar jabatan ketua umum PSSI. Hengki-pengki kong kali kong jelang kongres pemilihan ketua umum PSSI pun terjadi. Kemudian kita tahu kemenangan Kardono disebut-sebut sudah diatur oleh panitia kongres. Mungkin atas kemauan Pak Harto. Pengurus harian PSSI saat itu Suparjo Poncowinoto mengirim telegram kepada semua utusan-utusan daerah bahwa hanya Kardono lah yang direstui oleh pimpinan nasional. Ya tentu saja Presiden Soeharto untuk menjadi ketua umum PSSI. Kongres pun berlangsung tegang sampai-sampai Solihin GP yang merupakan mantan gubernur Jawa Barat dan peserta Komda PSSI Jawa Barat meninggalkan ruangan atau walk out saat pemilihan ketua. Kekuasaan pun ikut andil dalam menentukan nasib PSSI. Walau demikian, Kardono menampakkan kompetensinya yang bukan main-main sebagai ketua umum PSSI. Jadi meskipun direstui dan diatur kemenangannya oleh presiden, pemerintah, kekuasaan, toh Kardono punya sederet prestasi. Misalnya gini, di bawah kepemimpinan Kardono, timnas Indonesia bangkit menjadi macan Asia dengan memenangkan medali emas SEA Games tahun 87 dan 91. Lalu bagaimana dengan PSSI masa kini? Nampaknya masih menjadi kursi primadona orang-orang yang mungkin punya mimpi atau punya ambisi untuk berkuasa. Belum lagi kita tahu bisnis sepak bola juga semakin menggiurkan di era sekarang. Bayangkan saja, menurut kajian dari LPMUI, pertandingan sepak bola di Indonesia itu bisa memicu perputaran uang sampai 1,35 triliun rupiah yang mencakup tiket penonton, ada iklan televisi, sponsor, macam-macam, hak siar, merchandise, pokoknya angkanya besar. Dan bisnis sepak bola memang jadi sorotan pasca tragedi Kanjuruhan. Tragedi yang jadi momentum kejatuhan, belum sih, tapi naga-naganya, roman-romannya akan segera berganti. Yaitu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule, yang disebut-sebut juga kembali atau mau mengincar kursi gubernur di Jawa Barat, mengikuti jejak seniornya Edi Rahmayadi yang berkarir dari Ketua Umum PSSI jadi Gubernur Sumatera Utara. Siapa tahu. Nah, di tengah krisis tentu ada kesempatan. Sejumlah tokoh tampaknya melihat momentum ini dengan cukup tajam. Menurut majalah Tempo, nama-nama pengganti Iwan Bule mulai bermunculan jelang pelaksanaan KLB. Sebut saja ada sosok Erick Thohir, Menteri BUMN, Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Nah, nama Erick Thohir jadi yang paling banyak dielulukan, disebut-sebut, dan mungkin sudah mulai dikondisikan. Bahkan menjadi calon Ketua Umum PSSI terfavorit versi Indikator Politik Indonesia. Jadi ada survei tersendiri yang menyatakan bahwa Pak Erick mendapatkan suara publik, dukungan publik paling besar sebagai Ketua Umum PSSI. Yang ada di media awalnya Pak Erick tentu saja menolak. Seperti dilansir dari Tempo, katanya begini, kata Pak Erick. Jika melihat posisi hari ini dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Menteri BUMN, rasanya saya berfokus saja pada tugas yang ada, kata Erick Thohir. Namun lain siang, lain sore, keputusan mantan pemilik klub atau presiden Inter Milan itu dikatakan berubah perlahan-lahan sehingga mulai berniat atau punya kemauan mungkin
untuk memimpin federasi sepak bola. Mungkin Pak Erik melihat survei indikator politik yang menggambarkan bahwa publik percaya dia bisa membawa PSSI ke arah yang lebih baik. Geliat Erick Thohir dalam mengejar kursi ketua umum PSSI mulai terlihat sejak dirinya diminta presiden untuk melobi Presiden FIFA Gianni Infantino untuk tidak memberikan sanksi ke Indonesia usai tragedi Kanjuruhan. Pak Erick Thohir tampil terdepan di kala sepak bola Indonesia mengalami krisis, sampai terkesan melampaui tupoksinya dan dianggap turut ikut campur kerana ketua umum PSSI yang aktif Iwan Bule dan Menpora Zainuddin Amali. Karena dalam negosiasi bukan ketua umum PSSI Iwan Bule yang maju atau Menpora yang memang tugasnya mengurusi olahraga, tapi justru Pak Erik. Menurut Tempo, sekali lagi tim ini dipimpin oleh Nirmala Dewi, seorang anggota staf khususnya Erick Thohir saat menjabat Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee. Banyak orang berpendapat hal ini tidak lepas dari kepentingan politik pragmatis. Erick Thohir yang dikatakan banyak survei mengincar jabatan wakil presiden di pemilu mendatang saat ini punya elektabilitas di angka hampir 10% menurut survei indikator politik. Dengan menjadi ketua umum PSSI, kemungkinan elektabilitas Erick diperkirakan akan meningkat. Bagaimana tidak? Sepak bola masih menjadi olahraga paling favorit masyarakat Indonesia sampai saat ini. Tapi, apakah Erick Thohir bisa menjadi angin segar krisis sepak bola Indonesia? Dari pengalaman sebelum-sebelumnya sih, prestasi PSSI cenderung tak maju-maju karena hanya dijadikan kendaraan politik pengurusnya, termasuk ketua umum. Nah, kemunculan Erick Thohir menimbulkan kekhawatiran juga dari sejumlah pihak bahwa PSSI lagi-lagi akan punya nasib yang sama. Problema sepak bola Indonesia seperti jual beli gelar liga, pengaturan skor, dan tawuran supporter, termasuk puncaknya apa yang kita lihat di Kanjuruhan waktu itu masih menghantui, serta tentunya tidak akan selesai dengan sendirinya jika memang ketua umumnya lebih fokus di politik daripada mengurus federasi. Konflik kepentingan juga jadi hal yang disorot sejumlah pihak. Posisi Erick Thohir sebagai Menteri BUMN serta pengusaha yang cukup besar juga punya potensi atau diperkirakan atau menimbulkan syak sangka ini ada konflik of interest lah terkait dengan permintaan sponsor dari klub-klub sepak bola yang bisa jadi itu tidak lepas dari pertimbangan politik. Soal uang dan kekuasaan memang sulit kita pisahkan. Ketergantungan finansial biasanya sama dengan ketergantungan politik. PSSI pernah belajar di masa lalu ketika klub sepak bola mendapatkan kucuran dana dari APBD, para kepala daerah yang merasa menjadi pemilik klub membuat pengelolaan sepak bola kacau balau gara-gara kepentingan politik. Jadi gara-gara dikasih APBD, bergantung pada APBD, bisa dijadikan alat politik oleh kepala-kepala daerah ini. Sampai akhirnya Kementerian Dalam Negeri melarang penggunaan APBD untuk klub sepak bola sejak 2011. Namun optimisme dan nasib baik tentu masih ada jika kita usahakan. Rekam jejak dan pengalaman Erick Thohir yang pernah menjadi presiden Inter Milan, pemilik DC United, Oxford United hingga Persis Solo tentu saja bisa menjadi keunggulan tersendiri dibanding calon lain yang kurang memiliki rekam jejak di sepak bola. Sekaligus menjadi angin segar harapan PSSI di tengah krisis. Dalam sejarah PSSI bahkan Cardono yang di-backing oleh penguasa bisa mencetak prestasi bagi sepak bola Indonesia. Sama halnya dengan Ali Sadikin yang berlatar militer. Intinya apapun latar belakang dan rekam jejaknya, selama ada kemauan pasti ada jalan. Kalau kata Rizal Malarangeng, if there is a will, there is a way. Intinya kan begini, mau didukung penguasa, tidak didukung penguasa, mau oposisi ataupun bergabung dalam koalisi, siapapun jadi ketua umum PSSI, kalau orang ingin memanfaatkan medium PSSI untuk batu loncatan menuju posisi elektoral yang lain, dia harus mencetak prestasi dulu. Karena pasti orang melihat prestasi dia memimpin PSSI. Nah, inilah yang sebenarnya baik juga buat federasi dan buat kita. Kompetisi di antara mereka yang menginginkan jabatan politik mungkin di luar PSSI atau menjadikan federasi sepak bola kita jadi batu loncatan untuk mencapai posisi-posisi
pejabat lain, ya ini dikompetisikan, di beauty contest-kan. Jadi harusnya kompetisi ini bisa berdampak baik bagi kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Tapi tetap ingat kata Hegel, the only thing that we learn from history is that we learn nothing from history. Satu-satunya yang kita pelajari dari sejarah kita adalah bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Jangan sampai dunia sepak bola lagi-lagi jadi korban keserakahan politik, melenceng dari tujuannya sebagai wadah yang suportif bagi anak-anak bangsa yang punya bakat untuk kemajuan sepak bola Indonesia, untuk prestasi Indonesia di dunia. Kita lihat Piala Dunia 2022 kali ini, kita meskipun tidak masuk dalam percaturan sebagai peserta Piala Dunia di Qatar, tapi kita merasa memiliki dan bangga ketika tim-tim Asia itu punya prestasi tersendiri. Kita lihat Jepang dan Korea Selatan maju ke 16 besar. Kita merasa memiliki Jepang dan Korea juga. Atau ketika Arab Saudi mengalahkan Argentina, kita juga ikut bangga gitu bahwa wah hebat Asia. Bahkan ketika Maroko bisa menang lawan Spanyol di adu penalti, kita juga ikut bangga. Artinya negara-negara underdog, negara-negara yang dekat secara teritori, dekat secara kultur, dan mungkin secara religi, itu kita saja bisa mendukungnya. Kita bisa ikut terharu, kita bisa ikut bangga, ataupun kita bisa ikut senang kalau mereka lolos atau menang. Apalagi tim nasional Indonesia, luar biasa pasti. Nah, mari kita lihat kelanjutannya. Siapa yang menjadi ketua umum PSSI selanjutnya. Dan mari kita kawal sepak terjangnya secara terang benderang. Sampai jumpa.